Tak loudspeaker nggak? Oke, ya. Aku live, tapi nggak loudspeaker, ya Bang. Iya. Ngap. Oke. Iya. Nah, kamu nggak usah sedih. Oke. Perasaan saya sudah berapa bulan? 3 atau 4 bulan. Ya, kamu nggak boleh sedih. Tetap semangat. Nanti kan banyak yang dikerjakan. Ini kan mulai reses, Yun. Reses itu kalau di DPR itu libur lah, Bu, untuk kita fokus ke dapil. Ya, nanti akan ada yang diomongkan. Oke. Ya, tak lanjutin live. Oke, jumpa lagi teman-teman. Pasti sudah menonton tadi live-nya Papi Tom yang ya menurut saya itu membawa berita kurang menyenangkan. Dari pernyataan Papi Tom jelas bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Dan Mas Yun juga sudah terang-terangan menyampaikan hal yang sama. Jadi ya, kenyataan apapun terkait hubungan Mas Yun dengan Bunda Fauzana itu tetap harus kita terima lah teman-teman. Apapun itu. Coba kita dengar lagi yang disampaikan Papi Tom, yang disampaikan Mas Yun. Saya selama ini berbulan-bulan ini, makasih banyak. Aku berusaha diem, tapi lama-lama ya nggak kuat, Yun. Nggih. Makasih banyak buat Bapak. Ya, oke. Ya. Nggih. Oke. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Silakan lihat live-nya. Ya, oke. Berbulan-bulan Mas Yun sudah coba menyembunyikan, coba bayangkan teman-teman. Yang nggak nonton nggak apa-apa, nggak harus ditonton juga. Yang jelas saya sudah fokus, saya sudah mengupayakan sebisa saya, ya. Dengan berat hati saya katakan acara 4 Januari akan diundur. Ya, akan diundur. Aduh, nyesek pasti teman-teman. Coba kita bayangkan teman-teman yang di luar kota, yang di luar pulau, yang sudah pesan tiket, pesan penginapan, pesan tiket pesawat. Kita bisa bayangkan teman-teman. Tapi sekali lagi, keputusan ini diambil Papi Tom jelas. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Pasti ada hal yang sangat berat untuk dipertimbangkan. Sampai akhirnya Papi Tom memutuskan untuk mengundur acara 4 Januari ke bulan-bulan berikutnya. Sangat disayangkan teman-teman. Mau pembelian tiket teman-teman silakan untuk, ya, kalau mau refund silakan di refund. Bisa di refund. Ya. Acara akan tetap berlangsung di bulan Di bulan Maret tanggal 8. Ada tambahan Guestar NDIKK, ada tambahan After Sign.
saya udah berusaha rayu. Ya, saya udah berusaha rayu cari Ama Fauzana. Saya sudah berusaha, ya, tapi nggak bisa. Saya nggak akan ngeprank, saya A1, nggak mungkin. Dengar teman-teman, Saya tidak mungkin menjatuhkan kredibilitas saya untuk lengser jadi juta-juta A1. Jadi nggak bisa teman-teman. Saya nggak akan ngeprank. Saya bukan duta prank. Ya. coba bayangkan sesuatu yang sudah disiapkan berbulan-bulan, tapi akhirnya harus dipertimbangkan lagi untuk diundur. Sangat tidak gampang teman-teman. Kita menyelenggarakan acara Ramadan nggak sekali. Ini acara kali ketiga. Berat memang teman-teman. Artinya pengunduran tanggal 4 Januari ke bulan Maret tanggal 8 itu konser Deli Wafa Fest tanpa Bunda Fauzana. Clear di sini teman-teman. Berat memang untuk teman-teman sobat ngarit. Ya saya yakin jelas. Karena harapan kita selama ini adalah di acara Deli Wafa Fest, Mas Iyun dengan Bunda Fauzana itu bisa berdiri dalam satu panggung. Pasti itu yang didambakan teman-teman untuk datang dan melihat. Nah, keputusan Papi Tom untuk mengundur juga masuk akal. Karena ketika salah satu guest star-nya mundur, pasti harus ada guest star lain yang menggantikan. Tadi jelas disampaikan Papi Tom bahwa NDXAK dan After Sense. Berat memang teman-teman. Dan itu dilema sekali buat Papi Tom karena secara tidak langsung itu yang menjadi pertaruhan adalah nama baiknya. Apapun itu yang dilakukan Papi Tom sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang anggota dewan pasti memiliki implikasi baik itu positif maupun negatif. Apalagi sebuah konser di Deli Wafa Fest yang semua orang juga paham, semua orang tahu itu dikomandoi oleh Papi Tom Deli Wafa. Ketika acara batal, secara tidak langsung yang namanya jadi kurang baik adalah Papi Tom. Walaupun untuk pelaksanaannya yang bertanggung jawab itu Mas Roni dengan Mas Iyun. Mereka hanya melaksanakan tugas di lapangan, tapi yang bertanggung jawab penuh itu tetap Papi Tom Deli Wafa. Bisa bayangkan teman-teman bagaimana tanggung jawab moralnya. Berat memang. Kalau dikatakan pengunduran diri merugi, pasti kita merugi. Jelas itu. Kita merugi. Kita harus merugi di venue. Kita harus merugi di alat. Kita harus reschedule. Niken tetap, Gilga tetap. Kita tambah After Sense, kita tambah NDX. Tapi sayangnya Fauzana nggak bisa. Sebuah keputusan sulit, teramat sulit untuk Papi Tom, itu sangat sulit. Mengundurkan event, coba bayangkan teman-teman. Mengundurkan event hanya karena pembatalan satu guest star. Dan sebenarnya
Hal seperti ini bisa diantisipasi sejak awal apabila memang dari pihak Bunda Fauzana dari awal menyampaikan keberatan tidak bisa tampil. Tidak akan terjadi pembatalan seperti ini. Karena kalau kita perhatikan ini, acara itu kemungkinan besar mulai dibicarakan sejak acara di Jakarta 10.10. Berarti kemungkinan masih ada sekitar 1 bulan ya Bunda Fauzana sampai bulan 11 itu untuk mempertimbangkan akan hadir atau tidak, akan tampil atau tidak. Dan ketika pembatalan sudah di bulan Desember seperti ini, itu bukan hal mudah untuk Papi Tom, karena segala sesuatunya pasti sudah disiapkan. Venue itu jelas sudah di DP. Segala sesuatu kebutuhan yang menyangkut dengan event itu juga pasti sudah dipersiapkan. Gila. Karena di adat Minang menurut Ama nggak bisa, ya saya nggak tahu. Saya harus seperti apa. Menurut Ama, menurut adat Minang tidak bisa. Artinya apa? Satu, itu berkaitan dengan hubungannya Bunda Fauzana dan Mas Iyun. Tapi kalau dari saya pribadi, ini minta maaf teman-teman, tidak masuk akalnya. Itu kenapa kok jadi tidak profesional ketika sudah menyampaikan bersedia menjadi gestar suatu kegiatan besar, bisa membatalkan dengan begitu saja. Ini sangat tidak masuk akal teman-teman. Sangat tidak masuk akal. Kita tidak bisa menyalahkan pihak siapapun. Pasti masing-masing punya pertimbangan. Mungkin di pihak Bunda Fauzana ada sesuatu yang sangat berat untuk mengatakan iya bisa dilanjutkan. Dan di pihak Papi Tom maupun Mas Iyun untuk menyampaikan hal ini saya rasa pun tidak mudah. Makanya kalau kita lihat di VT Mas Iyun, kemudian di status IG-nya Mas Iyun, itu sepertinya menyiratkan kelegaan yang sangat dalam teman-teman. Walaupun ada kata-kata tamat di statusnya Mas Iyun, saya rasa itu sudah puncak dari beban yang selama ini Mas Iyun tanggung. Sudah berusaha menutupi rapat-rapatnya, tapi ya memang mau tidak mau harus salah satu speak up. Kalau kedua belah pihak tidak berani speak up, salah satu harus berani speak up. Dan itu resiko yang diambil Mas Iyun. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Itu saya nggak berani, karena kemarin masih diselesaikan, tapi sampai saat ini tidak ada titik terang. Ya udah, gitu. Jadi kita yang disampaikan Mas Bayu sebagai salah satu orang terdekat Mas Iyun saat ini, saya rasa masuk akal seperti yang disampaikan Papi Tom. Semua upaya sudah diusahakan. Saya yakin bukan hanya Papi Tom, tapi juga Mas Iyun. fokus pada Sobat Ngarit aja teman-teman ya. Fokus.
serah kalau kalian menurut serah, monggo ya. Tidak baik juga. Ini kasihan Mas Yun, Jangan saling menyerang. Mas Yun memperjuangkan kalian, intinya saya seperti itu ya. Intinya saya kasihan Mas Yun, kalian hujat Mas Yun duta janji ini itu. Mas Yun tuh memperjuangkan kalian udah biasa ya. Aku tetap akan di belakang. Masuk akal. Oke. Bukan tiga lagi, sudah dari Jakarta itu. Jakarta itu aja pihak satu pun tidak ada bisa yang dihubungin. Itu Jakarta itu. Nah, berarti begini kemungkinan teman-teman. Artinya ketika Bunda Fauzana kemarin posisi ada di Jakarta itu, Mas Iyun sendiri sudah berusaha untuk menghubungi. Pak ini lagu muja ya penunggu kloset Di depan baik. Ternyata seperti itu. Jadi lagu kita komplek dulu. Lanjut teman-teman. Apakah kalian Sobat Ngarit mau mengecewakan Mas Yun juga? Dia sudah berusaha loh ya, pengen ini sampean, pengen mendatangkan, tapi waktu ke Jakarta itu loh nggak ada yang bisa dihubungin. Terus IG-nya Mas Yun udah diblokir, TikTok-nya Mas Yun juga udah diblokir sama Fauzana. Nyesek nggak sih teman-teman? Apa yang selama ini kita bayangkan, apa yang selama ini kita harapkan, kalau ujungnya seperti ini, kira-kira bagaimana teman-teman? Seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, sejak Bunda Fauzana dan keluarga kemarin di Jakarta, tidak ada satupun pihak yang bisa dihubungi. IG, TikTok Mas Iyun diblokir. Coba bayangkan teman-teman. Ya bukannya kita menyimpulkan, walaupun ini keluar dari perkataan Mas Bayu, tapi tidak mungkin saya kira Mas Bayu mau berbohong tentang hal seperti ini, apalagi menyangkut hubungan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Pasti nyesek sekali, pasti Mas Iyun kecewa sekali. Untuk tiket pesawat gimana? Makanya itu nggak apa-apa, nggak ada Fauzana, ganti ya Februari itu. Maret Mas Bayu. Dari pihak sana nggak ada klarifikasi kok. Ya parah. Jadi kalian tetap support Mas Yun, Sobat Ngarit ya temen-temen ya. Itu real. Ya udah, unfollow aja, nggak apa. Ya. RT sudah mengecewakan Mas Yun, Fauzana sudah mengecewakan. Apakah kalian Sobat Ngarit juga mau mengecewakan Mas Yun? Fokus sekarang Sobat Ngarit aja teman-teman ya.
Itu salah satu ini cara sebenarnya untuk melihat sebenarnya dari kita ini siapa yang benar-benar sobat ngarit dan siapa yang sobat bucin. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Dan kalau dari yang disampaikan Mas Bayu tadi, saya rasa sih ketika Bunda Fauzana kemarin ke Jakarta, ada keinginan Mas Iyun untuk bertemu. Ketika Mas Bayu tadi menyampaikan satupun pihak tidak ada yang bisa dihubungi. Artinya ada keinginan dari Mas Iyun sendiri untuk berbicara, untuk bertemu. Tidak mungkin kalau misalkan Bunda Fauzana posisi di Jakarta, kemudian Mas Iyun diam-diam saja. Dan dari pernyataan Papi Tom juga saya yakin itu sebuah kekecewaan yang sudah sangat mendalam. Pasti itu. Dan tidak mungkin ketika Bunda Fauzana dan keluarga itu ada di Jakarta, kemudian Mami Hesti tidak mengontak Bunda Fauzana atau ke Ama. Itu saya rasa tidak mungkin, teman-teman. Pasti mengontak. Karena beberapa waktu yang lalu juga Bunda Fauzana, Mami Hesti menyampaikan bahwa masih sering video call dengan Bunda Fauzana. Tapi itulah teman-teman. Ya mungkin jalan ceritanya harus seperti ini. Apapun itu harus kita terima, harus kita siap untuk kecewa, kita harus siap menerima apapun itu. Karena sekali lagi, apapun yang direncanakan manusia tetap kembali semuanya Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Entah apapun sebenarnya masalah yang terjadi antara Mas Iyun dengan Bunda Fauzana ataupun di pihak internal sendiri, Bunda Fauzana dengan Ama, dengan keluarga besarnya, kita tidak tahu teman-teman. Saya yakin semuanya adalah orang-orang baik. Baik Mas Iyun, Bunda Fauzana, orang-orang baik semua. Kita tidak tahu masalah di balik itu semua. Oke lah teman-teman, apapun kejadiannya, apapun yang terjadi sekarang, kita tetap support. Bagi yang sejak awal mengidolakan Bunda Fauzana, support Bunda Fauzana. Bagi teman-teman sobat ngarit yang support Mas Iyun, support Mas Iyun. Jangan saling menghujat, jangan saling menjelekkan. Karena saya yakin kedua-duanya orang baik semua. Dan niat awal mereka bertemu juga niat baik. Oke teman-teman, mungkin begitu dulu. Ya kita cooling down, jangan saling menyudutkan, jangan saling menyalahkan. Apapun itu, biarkanlah Tuhan yang menentukan. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan trek.